Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan proyek dari workshop otomasi industri yang diampu oleh Bapak Eko Budi Utomo, yaitu konveyor penyortir barang berdasarkan tinggi. Software yang kami gunakan diantaranya Outseal, Proteus, KeepServer, dan juga Factory.io. Outseal ini sebagai programnya, kemudian pada KeepServer dilakukan komunikasi data antara Outseal, kemudian diupload pada Arduino di Proteus, kemudian disimulasikan ke Factory.io. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Rizky Alfadin, NRP 31. Kemudian saya sendiri, Syafira Salsabilah, NRP 33. Selanjutnya Roni Febrianto, NRP 35. Kemudian Ananda Erlangga Sugesti, NRP 38. Dan Muhammad Fernandi Dwi Kurniawan, NRP 39. Kemudian untuk penjelasan Outseal akan disampaikan oleh Muhammad Fernandi Dwi Kurniawan dan juga Muhammad Rizky Alfadin. Untuk KeepServer akan disampaikan oleh Roni Febrianto, dan Factory.io akan disampaikan oleh saya, Safira, dan juga Ananda Erlangga. Dan selanjutnya itu untuk merangkai komponen di Outseal-nya kita menggunakan cabang itu menggunakan emulasi di cabangnya. Di sini menggunakan binary 1 di sini menggunakan binary 2, ini menggunakan binary 3. Binary itu dua untuk stop, dan ini menggunakan untuk hold. Itu menggunakan dan tidak ikut. Sini menggunakan binary 3 ditambah menggunakan normally open. Normally close. Untuk dannya menggunakan sini menggunakan binary 3, binary 4, dan ini untuk menggunakan relay 1. Itu cabang selanjutnya kita mau bantu input. Cabang lagi menggunakan
output. Cabang lagi. Nah, di sini untuk 4 sebagai sensor load, untuk satunya sebagai konverter entry, dan ini untuk konverter conveyor left. Dan di sini conveyor kanan atau right. Ini untuk conveyor loop. Ini tambahkan lagi menggunakan ini untuk peneri 4-nya gunakan untuk keyboard sensor. Ini untuk sensor tingginya P5. Peneri 5 dan ikutannya menggunakan digital output. Sini menggunakan relay 5, dan sini menggunakan relay 8. Dan kita cabang untuk P5 karena ini akan dari ini, dan menggunakan dual kan relay 9 dan relay 7. Di sini untuk relay 5 menggunakan transfer ke kiri atau transfer left, untuk outputnya menggunakan transfer atau transfer kanan. Tambahkan dan menggunakan NO 8 ini untuk ini, dan sini menggunakan counter up. Di sini menggunakan data copy dan menggunakan C1. Sini untuk satu ACC. Sini menggunakan akan menambahkan lagi R9. Ini menggunakan R9 dan
out dan data di sini menggunakan C2 dan C2 ACC, yaitu untuk penambahan penambahannya menggunakan NO atau mode open. Di sini menggunakan C1 dan untuk namanya dan bahan resetnya. Set di sini menggunakan data C1 dan juga ini untuk C2 dan dan menggunakan reset ini C2 ini untuk rangkaian jadinya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terpakai pada Auxiliary Studio. Yang pertama yaitu B1 dengan Safari Normally Open, yaitu sebagai fungsi start. Yang kedua ada B2 sebagai stop, juga Normally Open, dan ada B3 di sini yaitu sebagai indikator bahwa misalnya mesin menyala kemudian akan meng-hold ketika tombol start dipencet sekali. Nah, kemudian B3 ini akan menyalakan beberapa komponen yaitu seperti load sensor, conveyor masuk, conveyor belok kiri, dan conveyor belok kanan. Nah, selanjutnya dari B4 yang mengaktifkan sensor akan memiliki kondisi di mana ketika sensor tersebut bernilai 1 maka dia akan menyalakan R8, di mana R8 ini yaitu sebuah counter dan akan menghitung benda belok ke kiri, dan ketika sensor ini bernilai 0 maka R9 akan aktif dan akan menghitung counter pada belok kanan dengan transfer belok kanan. Nah, berikut merupakan counter yang digunakan ketika benda tersebut mencapai 6 maka akan otomatis dilakukan reset dengan cara mengambil nilai dari counter acceleration. Begitu pula pada benda belok ke kanan, kami juga menemukan counternya yaitu sebanyak 6 dan akan di copy dan kemudian akan reset secara otomatis. Akan saya lakukan simulasi terlebih dahulu, dan kita akan mencet untuk nilai B1 menyalakan, dan B2 pada Factory I/O dia akan otomatis bernilai 1. Maka di sini dapat terlihat bahwasanya sensor, conveyor maupun conveyor input maupun conveyor belok kiri kanan terlihat aktif. Dan ketika sensor bernilai 1 pada B4
dia akan mengirimkan data ke kiri. Ketika sensor yang aktif adalah B5, maka dia akan mengirimkan data ke kanan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa nilai patternnya 1 berjumlah 1, ini juga berjumlah 1. Dan ketika kita sensor belok kiri, dia akan melakukan pattern 2, begitu pula dengan sensor. Jika tidak terbaca sensornya, maka dia akan belok ke kanan. Kita akan buat sampai dengan counternya sampai 3, 4 untuk 5 sama, dan 6. Nah, di sini dia akan otomatis langsung reset 1. Pula dengan yang ini, yang belok ke kanan, dia akan otomatis reset ke 1. Di sini kami akan menjelaskan pengaturan dan running Factory I/O pada proyek kami. Ya, saya Roni Febrianto, NRP 35. Sini saya akan menjelaskan komunikasi data antara Outsil, kemudian diupload pada Arduino di Proteus, kemudian virtual serial port dan keep server, dan akan disambungkan pada Factory I/O. Yang pertama kita harus membuat virtual COM-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan COM 3 dan juga COM 6. Kemudian kita ke keep server. Yang pertama pada channel kita buat new device dengan nama semisal RN. Next, kita pilih Modbus, kemudian desimal, klik next. Hingga finish. Device name dengan nama RN sudah terbuat. Lalu pada RN ini kita buat tag yang akan kita gunakan berdasarkan program yang kita buat pada Outsil dengan nama B1 dengan alamat 0000129 dengan tipe data boolean. Kemudian kita copy hingga B5. Lalu kita buat untuk new tag R1 dan yang kita gunakan yaitu sampai R9. Kita pilih tipe data boolean. Oke. Lalu kita copy hingga R9. Lalu kita ganti alamat mulai dari B2 yaitu 130, kemudian 131, kemudian 132, lalu 133 untuk B5. Dan R1 kita ganti pada R2, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Terakhir yaitu kita tambahkan untuk counter pada konveyor kiri dan juga konveyor kanan. Kita beri nama clef dengan address 40001, tipe data integer. Kita klik OK. Kita new tag untuk counter sebelah kanan dengan address 40002 dengan tipe data integer. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita buat channel baru untuk ke OPC servernya. Kita buat OPC UA client. Next, kita beri nama rn channel. Oke, next kita klik finish. Kemudian kita buat pada rn channel di V1, klik next. Kemudian kita select import. Kita akan mengimport tag yang ada pada channel, kemudian rn, mulai dari B1 hingga R9. Kita import semuanya, klik OK, kemudian next, kita finish. Lalu kita lihat pada channel kemudian rn sudah terimport semuanya. Sekarang kita beri kata-kata unik yaitu rn kita ganti semuanya. Oke, kita sudah menambahkan unique name rn pada semuanya. Sekarang kita diinisialisasi keep servernya. Kemudian by heap atau menyortir benda sesuai dengan ketinggian. Pada vektor I/O, untuk yang pertama dengan menambahkan sensor diffuse untuk mendeteksi ketinggian barang. Sensor diffuse ini kami atur dengan ketinggian di angka 4 sehingga akan mendeteksi ketika barang tersebut di ketinggian angka 4.
Kemudian menambahkan display counter right, counter kanan, lalu klik kanan untuk mengubah menjadi integer. Sebelum melakukan konfigurasi, kita pastikan terlebih dahulu sensor diffuse sudah di ketinggian 4. Kemudian di sini diubah menjadi 1, ini menjadi 2, kemudian menjadi 3, ini menjadi 4, dan ini menjadi 5. Lalu kita pastikan lagi untuk sensor diffuse-nya sudah berada di tengah ketika barang masuk. Oke, setelah sudah sesuai, kita lakukan konfigurasi pada Factory I/O. Klik File, kemudian pilih Driver. Pada driver, kita pilih OPC Client DAUA. Kemudian kita konfigurasi dengan menekan Configuration. Diberikan alamat OPC configuration, kemudian klik browse server, lalu pada OPC server pilih keep server, kemudian pada limit kita beri 30 sesuai dengan jumlah tag yang kita buat. Kemudian filter names, di sini kami beri nama RN sesuai unique pada keep server, kemudian klik browse. Kita tunggu sampai loading selesai. Kemudian klik back. Kemudian ini harus disesuaikan juga dengan outsil, di mana B1 untuk start, kemudian B2 untuk stop, lalu B3 indikator untuk start, B4 untuk load, lalu B5 untuk sensor diffuse, lalu pada counter left diisikan dengan counter display, kemudian counter right diisikan dengan digital display 2. Selanjutnya R1 untuk conveyor entry, R2 untuk conveyor left, R3 untuk conveyor right, kemudian R4 untuk load,
lalu R5 untuk transfer barang ke kiri, dan untuk R7 diisikan transfer right, transfer barang ke kanan. Setelah sudah sesuai terkonfigurasi, selanjutnya yaitu running mesin yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian kita menyalakan simulasi dari factory I/O-nya. Kita klik tombol start button yang ada di electrical switchboard. Dan kemudian ketinggiannya kurang dari 4, maka dia akan berbelok ke arah kiri. Sedangkan kalau di angka 4 atau lebih, maka dia akan berbelok ke sebelah kanan. Dan di sini counter terhitung 2 karena sudah ada 2 barang yang bergerak ke arah kiri. Dan ini masih kurang dari 4. Dia akan berbelok ke kiri dan dia akan counter. Sampai dia counternya 5 dan dia akan mereset menjadi angka 1. Dimana terlihat di sini counter dari 5 menjadi 1. Di sini ketika barang telah sampai untuk di-load, maka di conveyor entry-nya akan berhenti sejenak sampai barang yang di-load tadi sudah tahu dia akan ditransfer ke kiri atau ke kanan. Dan di sini kita sedikit menunggu barang yang muncul dengan ketinggian lebih besar sama 4 agar dia berbelok ke arah kanan. Dan di sini masih terlihat masih di bawah 4 sehingga barang ditransfer ke arah ke kiri. Nah, di sini barang yang dengan ketinggiannya lebih dari 4 sudah keluar. Maka barang ini akan ditransfer ke arah conveyor yang kanan dan tampilannya akan muncul counter 1. Sekian penjelasan proyek workshop otomasi industri dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.